Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elzafa Studio, masih seputar panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di video kali ini kita sudah sampai pada poin keempat, yaitu mendesain P5. Nah, pada buku panduan kita bisa lihat halaman 31. Halaman 31 kita lihat, ini adalah mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung kita mulai. Bagaimana tahapan perencanaan proyek profil, bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek profil. Nah, di sini ada beberapa alurnya ya. Alur perencanaan proyek profil ini ada 5. Yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Oke, kita langsung di sini. Berada di sana, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk tim fasilitator, ya ada beberapa hal bahwa tim fasilitator proyek profil terdiri dari sejumlah pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil. Tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Koordinator Proyek Profil. Jumlah tim fasilitator proyek profil dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan ya. Langkah pembentukan tim fasilitator proyek profil. Pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator. Ya, menentukan seorang koordinator bisa dari wakil satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Ya, mungkin ini seorang pendidik ini sudah beberapa kali ikut webinar, ikut diskusi topik, ikut seminar dan lain sebagainya, sehingga penguasaannya lebih daripada teman-teman pendidik yang lain. Kemudian apabila mempunyai SDM yang cukup, koordinator proyek profil sekolah dapat membentuk koordinator di level kelas ya. Misalnya satu orang koordinator kelas 1, satu orang koordinator kelas 2. Ini terjadi di SMP maupun di SMA. Sementara kalau di SD biasanya satu satuan pendidikan itu satu koordinator. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu satu koordinator. Berbeda lagi kalau siswa di sekolah tersebut banyak, rombelnya kelas 1 misalnya 2, kelas 2, rombelnya lebih dari 1, itu bisa dibentuk koordinatornya lebih dari 1 orang. Misalnya yang kelas 1 sampai kelas 3 itu koordinatornya 1, kelas 4 sampai kelas 5 itu juga ada 1 koordinator. Disesuaikan dengan kebutuhan. Pimpinan satuan pendidikan bersama koordinator proyek profil memetakan pendidik dari setiap kelas ya. Ini yang bermusyawarah dulu, yang nyeting kepala sekolah dan koordinator. Kemudian koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim fasilitator proyek profil untuk merencanakan dan membuat modul proyek profil bagi setiap kelas. Ya, ini setelah adanya tim ini kan nanti tidak hanya membuat modul ya, tapi semuanya dirancang melalui rapat penetapan tema dan lain sebagainya. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam
pengelolaan proyek profil. Untuk satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan yaitu menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi proyek profil di skala satuan pendidikan, termasuk sistem pendokumentasian proyek profil, ya. Kemudian membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek profil. Kemudian mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan lingkungan. Kemudian memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak dikurangi sesuai dengan arahan alokasi waktu proyek profil yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, melibatkan pendidik, bimbingan, dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya proyek profil dengan memberikan dukungan baik dalam bidang akademis maupun kebutuhan emosional peserta didik. Dan yang keenam adalah menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek profil. Kemudian untuk koordinator proyek profil. Koordinator bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau tenaga pendidik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola proyek profil. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek profil di satuan pendidikan, mengelola sistem yang dibutuhkan tim pendidik atau fasilitator dan peserta didik agar dapat menyelesaikan proyek profil dengan sukses. Memastikan kolaborasi pengajaran terjadi di antara para pendidik yang tergabung di dalam tim fasilitator. Memastikan alur proyek profil memiliki aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif. Memastikan rancangan asesmen yang dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk fasilitator. Pertama, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar dari setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang beragam atau berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, gaya imajinasi, kreasi, dan inovasi, serta peminatan terhadap tema proyek profil. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proyek profil. Ya, ini tugas dari tanggung jawab fasilitator, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pembelajaran yang kontekstual. Oke, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait proyek profil. Oke. Kemudian yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketujuh, mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi sumber pembelajaran yang dibutuhkan. Yang kedelapan, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti. Kemudian membuka diri untuk memberi dan menerima masukan serta kritik, ya, mulai dari awal hingga akhir. Mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan proyek. Memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan, dan mempresentasikan proyek profil. Mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek profil. Ini adalah langkah-langkah untuk membentuk tim fasilitator di satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian contohnya, ini teman-teman semua, ini adalah contoh di sekolah kami. Jadi tim itu harus ada SK-nya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ini nanti dibutuhkan untuk nilai tambahan kerja guru, maka di sini sudah ada SK-nya, sudah ada buktinya. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri itu seperti ini, ada nomornya tentang pembentukan tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Ini seperti ini, menimbang, mengingat, ini ada semua. Kemudian memutuskan. Nah, menetapkan pembentukan tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekolah dasar ini seperti ini. Nah, kemudian ditetapkannya kapan? Tentu saja ini penetapannya di awal tahun ajaran baru atau sebelum proyek itu dilaksanakan. Jadi misalnya tadi satu di awal tahun pelajaran baru, juga bisa di awal-awal semester. Kemudian ini ada lampirannya, siapa yang jadi penanggung jawab, yang jadi koordinator, yang jadi fasilitator, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembentukan tim fasilitator, juga penunjukan koordinator dari satuan pendidikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.